dengan NIM 230502040 dengan dosen pengampu Dr. Dian Primasa Fitri, SHP MHB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Gender Terhadap Komunikasi Publik dengan kasus kampanye politik dan representasi media, yaitu dengan isu utamanya gender dan politik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke isu utama dalam analisis gender. Nah, isu utama dalam analisis gender ini adalah adanya ketimpangan gender dalam kualitas representasi politik antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan ini sebenarnya tidak hanya soal jumlah atau keterwakilan perempuan di politik, tapi juga soal bagaimana perempuan itu diposisikan dan digambarkan dalam ruang komunikasi publik. Perempuan seringkali hadir di ruang politik, tapi belum selalu diperlakukan setara dalam pemberitaan dan komunikasi politik. Artinya, meskipun secara angka keterwakilan biasa saja meningkat, kualitas representasi perempuan masih belum sepenuhnya adil jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itulah analisis gender tidak hanya melihat seberapa banyak perempuan terlibat, tapi juga bagaimana peran dan citra mereka dibentuk di ruang publik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis Indeks Pembangunan Gender atau IPG. Nah, IPG ini digunakan untuk melihat perbandingan kualitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nah, indikatornya mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga ruang publik, termasuk ruang politik dan media. Kalau dikaitkan dengan komunikasi publik, IPG menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah punya akses ke ruang politik dan media. Namun, masalahnya bukan hanya soal ada atau tidaknya akses, tapi soal kualitas akses itu sendiri. Dalam banyak kasus, perempuan memang diberi ruang untuk tampil, tapi ruang yang diberikan seringkali lebih terbatas dan kurang strategis dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, pesan politik yang disampaikan oleh perempuan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang sama besarnya, baik dari media maupun dari publik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Nah, IDG ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan punya peran dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam ruang politik dan komunikasi publik. Nah, kalau dilihat dari konteks komunikasi politik, IDG menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya sudah terlibat dalam ruang publik. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kekuatan untuk mengendalikan narasi dan agenda komunikasi. Dalam banyak kasus, pesan politik yang disampaikan oleh perempuan masih sering dibingkai oleh media menggunakan perspektif gender. Nah, pembingkaian seperti ini akhirnya membuat posisi tawar perempuan menjadi lebih lemah dan kekuatan politik yang seharusnya mereka miliki tidak sepenuhnya terlihat. Jadi, dari analisis IDG ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam komunikasi politik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kontrol terhadap narasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. Nah, IKG ini menggambarkan seberapa besar kesenjangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan media. Nah, kalau dilihat dalam konteks komunikasi publik, ketimpangan ini bisa terlihat dari masih adanya stereotip gender dan standar ganda dalam pemberitaan politik. Nah, politisi perempuan seringkali dituntut untuk memenuhi ekspektasi sosial tertentu, misalnya soal sikap, penampilan, atau peran domestik. Sementara itu, tuntunan seperti ini jarang dibebankan kepada politisi laki-laki. Akibatnya, kondisi ini memengaruhi cara publik menilai kapasitas dan kredibilitas politik perempuan. Jadi, dari analisis IKG ini bisa dilihat bahwa ketimpangan gender dalam komunikasi publik masih cukup kuat dan berdampak langsung pada persepsi publik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi gender analysis pathway atau GAP. Nah, program atau kegiatan yang dianalisis dalam GAP ini adalah komunikasi publik dalam kampanye politik dan representasi media terhadap politisi laki-laki dan perempuan. Program ini mencakup bagaimana pesan politik disampaikan melalui berbagai saluran seperti media massa, media sosial, debat politik, dan pemberitaan politik. Semua saluran dikomunikasikan dan punya peran besar dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap aktor politik. Melalui GAP ini kita bisa melihat nih bagaimana proses komunikasi publik tersebut berjalan serta apakah sudah memberikan ruang yang setara antara politisi laki-laki dan perempuan. Analisis ini penting karena dari sinilah kita bisa melihat potensi ketimpangan gender dalam komunikasi politik dan pemberitaan media. Nah, selanjutnya tujuan utama dari komunikasi publik dalam kampanye politik adalah untuk menyampaikan gagasan, visi, dan program politik kepada masyarakat. Melalui komunikasi publik ini, para aktor politik berusaha membangun citra, mendapatkan dukungan publik, dan meningkatkan kepercayaan pemilih. Namun, kalau kita lihat dari konteks analisis gender, tujuan program ini tidak hanya sebatas menyampaikan pesan politik saja. Program ini juga diharapkan bisa menciptakan komunikasi politik yang adil dan setara.
baik bagi politisi perempuan maupun politisi laki-laki. Artinya, semua aktor politik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan tanpa dibatasi oleh stereotip atau perlakuan yang berbeda karena gender. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian data terpilah dan fakta gender. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi keterlibatan perempuan dalam komunikasi publik dan politik, berdasarkan fakta yang ada, keterlibatan perempuan dalam politik dan kampanye masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, terutama di posisi-posisi yang strategis. Dalam pemberitaan politik, politisi perempuan juga masih sering menjadi minoritas. Selain itu, cara media memberitakan politisi perempuan cenderung berbeda, karena lebih banyak menyoroti aspek personal seperti penampilan dan kehidupan keluarga. Sementara itu, politisi laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai pengambil keputusan dan pemimpin politik. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan perlakuan di media berdasarkan gender. Padahal, secara kapasitas dan peran politik, perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Nah, selanjutnya kita masuk ke isu gender utama yang ditemukan dalam program komunikasi publik dan kampanye politik adalah adanya ketimpangan representasi dan bias gender terhadap politisi perempuan. Politisi perempuan masih sering mengalami marginalisasi dalam pemberitaan media. Marginalisasi ini terlihat bukan hanya dari jumlah pemberitaannya yang lebih sedikit, tapi juga dari kualitas framing pesan politik yang disampaikan. Akibatnya, kapasitas, gagasan, dan kebijakan yang ditawarkan oleh politisi perempuan seringkali kurang mendapatkan perhatian yang setara dibandingkan politisi laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa bias gender dalam komunikasi publik masih cukup kuat dan berdampak langsung pada citra serta posisi politik perempuan. Nah, kalau kita lihat penyebab ketimpangan gender dalam komunikasi publik ada penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya berasal dari praktik media yang masih sering menggunakan stereotip gender dalam pemberitaan politik. Sementara itu, penyebab tidak langsungnya berkaitan dengan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Budaya ini membentuk konstruksi sosial yang cenderung memposisikan laki-laki sebagai pemimpin utama, sementara perempuan sering dipandang sebaliknya. Selain itu, masih rendahnya perspektif gender dalam strategi kampanye politik dan praktik jurnalistik juga ikut memperkuat ketimpangan tersebut. Faktor kelembagaan dan kebijakan media yang belum sensitif, gender membuat kondisi ini terus berulang. Nah, berdasarkan analisis AKPN, bisa dilihat bahwa perempuan sebenarnya sudah memiliki akses dan partisipasi dalam komunikasi publik dan kampanye politik. Perempuan sudah hadir di media, ikut kampanye, dan terlibat dalam ruang komunikasi publik. Namun, meskipun akses dan partisipasinya sudah ada, kontrol perempuan terhadap narasi dan framing media masih tergolong rendah. Akses perempuan ke media seringkali hanya dibatasi pada isu-isu tertentu, dan partisipasinya mereka masih belum setara secara kualitas dengan politisi laki-laki. Selain itu, kontrol terhadap pesan politik masih banyak didominasi oleh struktur media dan aktor politik laki-laki. Akibatnya, kondisi tersebut manfaat komunikasi publik dalam membangun citra dan kepercayaan publik lebih banyak dirasakan oleh politisi laki-laki. Sementara itu, politisi perempuan belum sepenuhnya mendapatkan manfaat yang sama dari komunikasi publik. Nah, selanjutnya tujuan responsif gender dari program komunikasi publik adalah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam representasi politik. Fokus utamanya adalah agar politisi perempuan memiliki akses, partisipasi, dan kontrol yang lebih setara dalam komunikasi publik dan kampanye politik. Artinya, perempuan tidak hanya hadir di ruang publik, tapi juga punya peran yang lebih kuat dalam mengendalikan pesan dan narasi politik. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa mendorong pemberitaan media yang lebih adil. Media diharapkan menilai politisi berdasarkan kapasitas dan gagasan kebijakan, bukan lagi berdasarkan stereotip gender. Dengan begitu, komunikasi publik bisa menjadi ruang yang lebih setara bagi politisi perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk menjawab permasalahan yang ada, program ini mengusulkan beberapa rencana kegiatan dan strategi intervensi. Pertama, dilakukan penguatan kampanye politik yang responsif gender, supaya pesan politik yang disampaikan lebih adil bagi politisi perempuan maupun laki-laki. Kedua, adanya pelatihan komunikasi politik bagi politisi perempuan agar mereka lebih siap dan percaya diri dalam menyampaikan gagasan kebijakan. Ketiga, peningkatan literasi gender bagi jurnalis dan media, karena media punya peran besar dalam membantu opini publik. Selain itu, juga diperlukan penyusunan pedoman pemberitaan politik yang sensitif gender. Melalui strategi ini diharapkan bias gender dalam komunikasi publik bisa berkurang dan terciptanya komunikasi publik yang lebih adil dan setara. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator kinerja gender dalam program pemberdayaan politisi perempuan. Pertama, kita akan melihat proporsi pemberitaan media yang berimbang. Ini penting untuk memastikan bahwa politisi perempuan mendapatkan perhatian yang setara dengan laki-laki. Kedua, berkurangnya penggunaan stereotip gender dalam komunikasi politik. Hal ini membantu kita menilai politisi berdasarkan kemampuan bukan gender.
ketiga, meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politisi perempuan. Masyarakat harus melihat bahwa perempuan juga memiliki kapasitas untuk memimpin. Dengan memahami ketiga indikator ini, kita dapat bersama-sama menciptakan ruang politik yang lebih inklusif dan adil.